Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memastikan pemerintah telah menunjuk platform e-commerce dalam negeri sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi penjualan barang yang dilakukan para merchant di marketplace. Ya, pemerintah telah menunjuk platform e-commerce dalam negeri sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi penjualan barang yang dilakukan para merchant di marketplace. Menteri Keuangan menyebut pihaknya mendorong perlakuan setara antara pelaku usaha online dan offline demi memastikan keseragaman perlakuan kewajiban perpajakan. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memastikan pemerintah telah menunjuk platform e-commerce dalam negeri sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi penjualan barang yang dilakukan para merchant di marketplace. Kebijakan tersebut direncanakan mulai berlaku pada Juli dan akan diimplementasikan mulai Agustus 2026. Purbaya menjelaskan kebijakan tersebut diterapkan untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara pedagang online dan pedagang offline. Menurutnya banyak pelaku usaha konvensional menyampaikan keberatan karena menilai beban perpajakan yang mereka tanggung belum seimbang dengan pedagang yang berjualan melalui platform digital. Pajak tambahan angle-nya adalah karena banyak pengusaha offline yang protes sama saya. Mereka bayar PPN, kau yang online nggak bayar, gitu kira-kira. Hanya itu supaya menciptakan playing field yang lebih seimbang. Mulai 1 Juli, Pak. Sepertinya itu. Purbaya juga menegaskan kebijakan tersebut bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan hanya perubahan mekanisme pembayaran PPh. Jika sebelumnya pedagang online membayar pajak secara mandiri, kini marketplace akan ditunjuk sebagai pihak yang memungut PPh pasal 22, sehingga proses pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih sederhana. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, ADX Channel. Sementara itu, pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital meningkat hingga 2 kali lipat usai diterapkannya mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 22 oleh marketplace. Ditjen Pajak telah menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh pasal 22. Ditjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan dengan penerapan pungutan PPh pasal 22 oleh marketplace, Ditjen Pajak menargetkan penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital dapat meningkat hingga 100% atau mencapai kisaran 16 triliun sampai 24 triliun rupiah per tahun. Hingga saat ini realisasi penerimaan dari sektor tersebut telah mencapai sekitar 8 hingga 12 triliun rupiah per tahun. Meski demikian, masih terdapat ruang yang besar untuk meningkatkan penerimaan melalui penguatan sistem perpajakan. Rata-rata dari sekitar yang saya amati ya, 5 tahun ke belakang itu konsisten meningkat. Angka terakhir itu mungkin sekitar 8 triliun sampai 12 triliun setahun. Nah, mudah-mudahan dengan pemungutan ini kepatuhan meningkat, akurasi pemungutan juga membuat akurasi perbandingan data di Cortex kami meningkat. Kami berharap setidaknya bisa, katakanlah ya, insya Allah bisa naik 100% lah, jadi di angka mungkin 16. Pemirsa, ledakan bom paket di Monaco pada hari Senin lalu menyebabkan 3 orang pengusaha asal Ukraina terluka. Ya, saat ini otoritas Monaco dan Prancis tengah menggelar perburuan pelaku pengeboman. Bom paket dilaporkan meledak di sebuah gedung di Monaco pada Senin kemarin. Ledakan tersebut mengakibatkan 3 orang konglomerat asal Ukraina terluka. Menteri Negara Monaco Christophe Mirmen mengatakan pelaku peledakan masih buron dan diduga telah melarikan diri ke Prancis. Sementara itu, media Prancis dan Ukraina melaporkan ledakan tersebut merupakan upaya pembunuhan yang menargetkan seorang konglomerat kelahiran Ukraina. Media Prancis dan Ukraina melaporkan bahwa target serangan tersebut diduga adalah Vadim Yeremyev yang merupakan mantan pengembang properti asal kota Dnipro, Ukraina. Saat ini Monaco dan Prancis menggelar pemburuan besar-besaran pelaku yang belum diketahui identitasnya ini. Kantor jaksa Monaco menetapkan pelaku terdiri 1 orang dan insiden ini bukan merupakan tindakan terorisme. Sementara itu, Christophe Mirmen mengungkapkan 3 korban ledakan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dan 1 orang korban yakni seorang perempuan yang identitasnya tidak dipublikasikan mengalami luka paling serius. Bagi sumber untuk IDXtional. Negosiator perdamaian Iran mengingatkan Selat Hormuz hanya dibuka bebas selama 60 hari sesuai nota kesepahaman perjanjian damai dengan Amerika Serikat.
Setelah itu, nasib status jalur perairan strategis di Timur Tengah itu akan bergantung dari hasil negosiasi lanjutan dengan Amerika Serikat. Ketua Parlemen yang juga Kepala Juru Runding Negosiasi dengan Amerika Serikat, Muhammad Bahir Ghalibaf menegaskan Iran tidak akan pernah melepaskan haknya di Selat Hormuz. Ghalibaf menjelaskan serangan Iran ke pangkalan-pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah sebagai respon atas pelanggaran perjanjian damai dengan Amerika Serikat. Serangan itu juga terkait dengan lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz. Menurut Ghalibaf, serangan tersebut menunjukkan Iran serius dalam menerapkan perjanjian damai yang telah ditandatangani presiden kedua negara. Menurutnya, jika Amerika Serikat melanggar komitmen dalam perjanjian damai, maka Iran siap untuk berperang. Pemirsa, S&P Global mencatat Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 dari 50,0 pada Mei 2026. Penurunan indeks manufaktur ini menandai memburuknya kondisi industri pengolahan akibat melemahnya permintaan dan meningkatnya tekanan biaya. Kinerja sektor manufaktur Indonesia kembali terkontraksi pada bulan Juni 2026. S&P Global mencatat Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 dari 50,0 pada Mei 2026. Penurunan indeks manufaktur ini menandai memburuknya kondisi industri pengolahan akibat melemahnya permintaan dan meningkatnya tekanan biaya. Pelemahan ini menjadi salah satu penurunan kondisi operasional paling besar dalam setahun. S&P Global menyebutkan penyebab utama turunnya indeks manufaktur, turunnya permintaan terhadap barang manufaktur Indonesia. Pesanan baru menyusut untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir dengan laju tercepat dalam setahun. Pelaku industri mengingatkan kondisi tersebut dengan melemahnya daya beli masyarakat akibat tekanan harga. Penurunan permintaan domestik juga diikuti melemahnya pesanan ekspor. Menurut laporan, permintaan dari pasar luar negeri turun karena kenaikan harga, sehingga kontraksi pesanan ekspor menjadi yang terdalam sejak Agustus 2021. Lesunya permintaan membuat perusahaan mengurangi produksi selama 4 bulan berturut-turut. Kondisi tersebut berdampak pada pasar tenaga kerja. Perusahaan manufaktur kembali memangkas jumlah pekerja dengan laju PHK yang merupakan terbesar sejak September 2021. Aktivitas pembelian bahan baku juga menurun selama 4 bulan berturut-turut dan menjadi yang terdalam sejak Agustus 2021. Sebagian perusahaan menyatakan kenaikan harga bahan baku turut menghambat aktivitas pembelian. Di sisi lain, tekanan biaya justru semakin meningkat, terutama dipicu oleh mahalnya harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar rupiah. Akibatnya, produsen menaikkan harga jual produknya. Ekonom S&P Global Market Intelligence Usama Bhatti menjelaskan sektor manufaktur Indonesia menutup semester pertama 2026 dengan kondisi yang memburuk. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.